Qala al-mu'allif rahimahullahu taala min fadli tauhid, di antara keutamaan tauhid. Qala Allah taala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu shaqqa dhalika 'ala al-muslimina wa qalu ayyuna la yadhlim nafsahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa dhalik innama huwa syirku alam tasma'u qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adhim. Fa hadhihi al-ayatu tubashshiru al-mu'minina al-muwahhidina alladhina lam yalbisu imanahum bidhulmin aw bisyirkin fabta'idu anhu anna lahumul amna tam min adzabillahi fil akhirah wa ulaika humul muhtaduna fid dunya. Kata al-mu'allif rahimahullah, di antara keutamaan tauhid, dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah surat Al-An'am ayat ke-82. Apa bunyi surat itu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka lah keamanan dan bagi mereka lah petunjuk. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, para sahabat itu bingung. Para sahabat itu saling tanya menanya di antara mereka, ribut mereka. Apa kata mereka? Ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Ya. Karena kezaliman itu definisinya wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Mengatakan suatu bukan pada tempatnya. Misalnya saudara yang harusnya kita sayangi sebagaimana kita menyayangi diri kita, ini kita zolimi, kita ambil hartanya, kita cabik kehormatannya, kan seharusnya seperti itu. Ini perbuatan zalim. Atau seorang sahabat yang harusnya kita temui dirinya, atau barang harusnya tidak boleh kita ambil, ini kita ambil. Ini kan kezaliman. Para sahabat menyangka bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman yang kita lakukan itu dapat menghalangi diri kita dari keamanan di akhirat kelak. Begitu pemahamannya para sahabat. Akhirnya mereka mengatakan apa? Ayyuna la yadhlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Faqala Rasulullah SAW, laisa dzalik, bukan kezaliman itu yang dimaksudkan, kata Rasulullah SAW. Innama huwa syirku. Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, kata beliau SAW. Alam tasma'u qala Luqman libnihi. Tidakkah kalian dengar bagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sehingga ya, fa hadhihi ayat tubashshirul mu'minina al-muwahhidina, maka ayat ini menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, bahkan yang menjauh dari kesyirikan tersebut, bahwa bagi mereka nanti al-amnu tam min adzabil akhirah. Mereka mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab akhirat, dari azab Allah di akhirat. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan bagi mereka petunjuk sewaktu hidup di dunia. Jadi ikhwan ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini bahwa hanya orang yang tidak menyekutukan Allah sewaktu hidup di dunia lah yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti, yang akan mendapatkan hidayah, atau yang akan mendapatkan petunjuk sewaktu hidup di dunia. Hanya orang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, yang tidak mencampur adukan ketauhidannya itu dengan kesyirikan. Karena kalau tauhid sudah tercampur dengan kesyirikan, ya ikhwan, batal tauhid itu, ikhwan. Batal tauhid tersebut. Seperti seorang yang mentauhidkan Allah namun dia masih melakukan mempersembahkan sajad, batal tauhidnya, ikhwan. Dia harus bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala,
kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi walaupun sendiri tanpa ada saksi. Karena persaksian syahadat itu hanya bagi orang kafir yang masuk Islam. Namun bagi orang yang sudah muslim asalnya, kemudian dia terjatuh kepada kekufuran atau kepada kesyirikan seperti ini, ketika dia bertaubat kepada Allah sendiri-sendiri dan mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Itu nanti yang akan mendapatkan keamanan, ikhwan. Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka lah keamanan sewaktu nanti di padang mahsyar, di hari kiamat. Sewaktu nanti saat kita dikumpulkan di bawah terik matahari di padang mahsyar. Ya. Kemudian ketika kita menyeberangi as-sirat, mereka lah yang mendapatkan ketenangan tersebut. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan bagi mereka lah yang mendapatkan hidayah, petunjuk sewaktu hidup di dunia. Ini bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu ikhwan, pertahankan tauhidnya ikhwan. Antum lihat bagaimana dahulu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang miskin-miskin, budak-budak atau mantan budak seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, seperti Sumayyah, ya. Itulah haula wala quwwata illa billah ikhwan. Cobaannya berat. Berat cobaan mereka. Tapi karena mereka sudah menancap tauhid dalam jiwa-jiwa mereka, ringan rasanya cobaan yang mereka rasakan tersebut. Antum lihat Khabbab bin Al-Arat, ya. Beliau itu dimatangkan besi, lempengan besi di api, di edeng ini besi ini, ya besi dipanaskan sampai dia merah, ya. Kemudian ditempel di kepalanya. Bayangkan bagaimana rasanya. Tapi mereka tetap mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Tidak mau mereka meninggalkan tauhid ini gara-gara ujian tersebut. Padahal membara loh besi tersebut, ya ikhwan. Ammar bin Yasir juga demikian. Ibunya dibunuh di depan dia. Ammar bin Yasir tersebut dipaksa dirinya untuk melepaskan dakwah tauhid ini. Sabar beliau. Ya. Karena sesungguhnya ya ikhwan, ketika kita mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan mempraktikannya dalam kehidupan kita, Allah Azza wa Jalla katakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka lah keamanan nanti pada hari kiamat. Ketika orang sedang huru-hara kiamat, orang mentauhidkan Allah, tenang, ikhwan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah sewaktu hidup di dunia. Sementara orang yang menyekutukan Allah, apa kata Allah tabaraka wa taala menceritakan tentang orang-orang yang selalu meminta kepada kuburan-kuburan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, kata Allah tabaraka wa taala. Pada hari kiamat nanti, mereka yang kalian mintai dan kalian yang meminta kepada mereka itu saling tangguhang. Apa saling tangguhang itu? Saling salah menyalahkan. Saling salah menyalahkan. Siapa yang nyuruh Anda minta kepada saya? Loh, kita dulu minta kepada Anda. Saling salah menyalahkan. Hanya orang yang mentauhidkan Allah yang tenang pada hari itu, ikhwan. Ya, hanya yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala yang mendapatkan ketenangan, kenyamanan pada hari itu.